Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anandaku semua tetap sehat dan tetaplah semangat untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yaitu belajar secara daring. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dari tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Yang pertama yaitu masa mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, mengenal manusia purba. Dan yang keempat, yaitu asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Awal kehidupan manusia Indonesia. Pertama, masa sebelum mengenal tulisan. Masa sebelum mengenal tulisan disebut juga dengan praaksara, nirleka, dan prasejarah. Praaksara artinya pra yaitu sebelum dan aksara yaitu tulisan. Praaksara yaitu masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, nirleka. Nir artinya tanpa dan leka tulisan, berarti kehidupan tanpa tulisan. Yang ketiga, prasejarah. Pra artinya sebelum dan sejarah artinya sejarah. Prasejarah adalah perkembangan kehidupan dan budaya manusia pada waktu sebelum mengenal tulisan. Untuk menyelidiki kehidupan zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian, yaitu ilmu arkeologi dan ilmu alam, geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak-jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu geologi. Ilmu geologi adalah usia lapisan bumi. Yang ketiga adalah ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mengkaji tentang ragam hayati atau makhluk hidup. Kemudian, zaman praaksara ini berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Lanjut, yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, merupakan ilmuwan Inggris. Teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Kemudian, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Nah, itulah dia teori ilmiah Big Bang atau yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Begitulah proses kejadian bumi. Lanjut, setelah adanya proses kejadian bumi, ada juga yang namanya proses evolusi bumi atau proses perubahan bumi, dibagi menjadi beberapa periode, di mana yang pertama adalah masa Arkaezoikum. Masa Arkaezoikum disebut dengan masa zaman tertua. Masa ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi masih seperti bola panas. Kedua, masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar
500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Kemudian masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini adalah masa pertengahan atau zaman kehidupan pertengahan. Hal ini berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa atau seperti dinosaurus. Kemudian masa Pleistosen berlangsung sekitar 600 juta tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial dan interglasial. Kemudian terakhir masa Holosen. Hal ini sudah muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembang kehidupan manusia purba. Nah, selanjutnya perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Munculnya makhluk hidup ada teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, kemudian Hominidea, yaitu bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo atau primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk Prosimia, yaitu monyet dan kera. Nah, coba Ananda perhatikan ilustrasi tahap-tahap evolusi manusia berdasarkan teori Darwin. Tetapi teori ini sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Ini adalah evolusi manusia menurut teori Darwin. Lanjut perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup, ada beberapa tenaga. Pertama, tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, letusan gunung api. Tenaga endogen adalah Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kedua, subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Pulau Jawa atau Sunda. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3. Yang pertama, atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, itu berupa aliran air atau siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga adalah organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga adalah adanya perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60 sampai 70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul atau Sahul Sep.
Yang keempat adalah adanya letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan sangat besar, sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Nah, itulah dia materi kita hari itu, awal kehidupan manusia Indonesia. Yang pertama, masa sebelum mengenal tulisan, disebut juga dengan praaksara, nirleka, dan prasejarah. Kemudian proses evolusi bumi, dia ada beberapa periode, yaitu Arkeokum atau zaman tertua, Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, dan zaman Pleistosen serta zaman Holosen. Kemudian adapun nilai terpenting dalam mempelajari sejarah mengenai zaman praaksara dan sesudahnya adalah yang pertama, sebagai inspirasi untuk mengembangkan nalar kehidupan. Yang kedua, sebagai peringatan manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya akan kehilangan identitas sendiri. Yang ketiga, kita dapat belajar banyak dari keberhasilan dan kegagalan para pendahulu kita. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan Anda tanyakan langsung di grup WA kita. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.